Halo, selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Kini, Business.id. Selamat hari Rabu semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Kita ketemu lagi ya di sesi Business Kini Rabu 23 Oktober 2024 yang hari ini akan ditemani oleh Pak Budi Isman. Teman-teman yang sudah gabung boleh yuk drop nama dan domisilinya di kolom komentar supaya kita bisa saling kenalan sama teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada ya teman-teman business planners yang baru follow business.id atau baru ikutan sesi business Q&A dan belum tahu nih program-program apa saja sih yang disediakan oleh Business ID. Kita kenalan terlebih dahulu yuk. Business ID merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website Business ID. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi Business ID di Play Store ataupun App Store secara gratis karena teman-teman juga bisa akses video pembelajaran gratis dari sesi Business Forum ataupun teman-teman bisa belajar lewat e-course-nya Business ID ya. Selain itu, Business Planners juga bisa mengikuti pembelajaran gratis lainnya dari Business ID. Kita punya sesi Business Q&A seperti kegiatan kita di malam hari ini yang diadakan 2 kali dalam 1 minggu. Di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi dan di hari Rabu bersama Pak Budi Isman di jam 19.45 sampai 20.45 malam ya teman-teman semuanya. Atau Business Planners juga bisa mengikuti kegiatan Business Forum via Zoom di mana Anda bisa belajar bersama expert lebih dalam lagi untuk diskusi dengan konsep talk show nih. Jadi teman-teman yang mau belajar lebih dalam, mau lebih mantap lagi, tapi mau gratis, teman-teman bisa ikut sesi Business Forum ya. Teman-teman bisa cek jadwal sesi Business Forum dengan follow Instagramnya Business ID ya, karena semua jadwalnya tersedia di Instagram Business ID. Nah, workshop SBM Advance balik lagi nih teman-teman semuanya. Buat business planners yang butuh program untuk bantu membenahi, menciptakan, juga memperkuat bisnis di tengah ekonomi yang tidak menentu ini, Anda wajib bergabung di workshop SBM Advance. Dalam workshop SBM Advance, Anda akan belajar menggunakan 12 pertanyaan fundamental bisnis yang dikemas dalam 3 modul utama, yang yaitu playing field, di mana Anda bisa cek lebih jauh arena bermain bisnis Anda, lalu ke market landscape, di mana Anda bisa melihat lebih jauh market Anda nih seperti apa, sampai ke operational profitability, di mana Anda bisa menyiapkan organisasi agar lebih profitable, sustainable, dan growing untuk siap mengeksekusi bisnisnya di 2025 ataupun di di ekonomi yang tidak menentu ini. Nah, nantinya teman-teman akan dipandu langsung oleh Pak Budi Isman yang sudah berpengalaman selama 30 tahun dalam membantu perusahaan-perusahaan multinational and national company seperti Coca-Cola, lalu Shell Oil, ExxonMobil, Sariusada SGM, Danone, dan masih banyak lainnya. Nanti kita akan menggunakan metode intervensi training, coaching, dan mentoring selama 2 hari workshop dengan pembelajaran 12 pertanyaan dasar fundamental dengan 3 modul utama ya teman-teman semuanya. Catat tanggalnya di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024. Ini merupakan batch terakhir dari workshop SPM Advance. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk siapin nanti bisnisnya di tahun 2025, serta teman-teman yang mau memperkuat bisnisnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk gabung di workshop SPM Advance. Yuk teman-teman yang sudah gabung, boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar. Oh iya teman-teman, mengingatkan lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek info lebih detailnya dari workshop SBM Advance, teman-teman bisa cek ke link pada bio Instagramnya Business ID di menu workshop SBM Advance, ataupun teman-teman bisa cek ke feed Instagramnya Business ID ya, karena di sana udah lengkap banget informasinya. Atau teman-teman yang masih bingung mau cari info lebih detailnya bisa DM juga untuk workshop SBM Advance ini. Yuk teman-teman yang sudah gabung, boleh ya drop nama dan domisilinya. Kita mau kenalan nih sama teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Dan Pak Budi juga boleh ya untuk bergabung ke rumah malam hari ini, karena sudah ada Pak Budi di malam hari ini. Kita cek, ada Bu Usi dari Riau, ada Bu Priskila dari Jakarta juga. Yuk teman-teman yang lain juga boleh drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil kenalan, sambil nungguin Pak Budi juga bergabung ke rumah malam hari ini. Sambil nungguin, teman-teman boleh drop nama dan domisilinya di kolom komentar juga sambil kita kenalan. Selamat malam Pak Budi. Malam Reza, apa kabar? Selamat malam semuanya bisnis Alhamdulillah. manager sudah hadir. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Baru kembali saya dari Jogja nih. Jalan terus. Ya, oke. Jadi teman-teman semuanya, kemarin tuh kita ada kegiatan kopdar ya Pak, bareng sama alumninya workshopnya Business ID. Jadi kita punya program, salah satu program kopdar nih bareng alumni workshopnya Business ID. Jadi teman-teman semuanya, selain teman-teman belajar di Business ID, setelah
ikut kegiatan workshop ataupun camp, teman-teman nanti juga bisa ikut kegiatan networking ya Pak lewat Kopdar ini. Dan tentunya banyak banget tamu undangan ya Pak. Ada teman-teman yang sudah perusahaannya besar-besar yang sharing juga ya Pak dalam kegiatan Kopdar tersebut. Tapi kita mau tahu nih Pak, sebenarnya apa aja sih Pak kegiatan yang dilakuin di Kopdar networking kemarin nih bareng alumninya workshop Business ID? Ya, sebetulnya sih ya masing-masing kota ya punya kegiatan masing-masing ya, tapi kayaknya Jogja termasuk yang paling aktif ya. Setiap bulan mereka kumpul ya, ya alumni-alumni bisnis.id yang pernah ikut programnya bisnis.id ya, termasuk yang offline ya. Jadi mereka kumpul selain dari bagi-bagi pengalaman masing-masing ya, tapi juga kadang-kadang mereka undang pembicara ya untuk sharing-sharing. Nah, termasuk kemarin semalam saya dengan Pak Paras Nasution hadir di situ. Kebetulan kita ada kerjaan gitu ya di Jogja, ya, sehingga kita kesempatan ketemu, ya kita sharing juga ya mengenai ekonomi, mengenai masalah bisnis sekarang ini, lalu bagaimana persiapan kita untuk tahun depan, tahun 2025. Jadi banyak sekali ya, dan mereka sudah punya kegiatan kolaborasi juga antar bisnis gitu ya. Jadi kita juga berkumpul di Hotel Loman, itu salah satu pemiliknya adalah alumni juga dari bisnis.id yang menyediakan tempat ya untuk bisa kumpul-kumpul gitu Raisa. Jadi memang hampir tiap hari ya saya jalan ya, nggak berhenti-berhenti, ini baru pulang. Seharusnya saya pulang malam ini karena harusnya ke Solo, tapi nggak jadi karena ada mendadak, ada emergency. Besok saya ke Bogor, setelah itu baru meeting dengan teman-teman di Solo, tapi di Jakarta gitu, hari Jumatnya. Itu Raisa. Ya seru banget ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang udah ikut sesi workshop ataupun ikut pembelajaran ini dari Business.id, teman-teman nanti bisa kopdar networking bareng alumni-alumni Business ID yang lain. Atau teman-teman juga yang belum belajar tapi mau ikut sesi kopdar ataupun lainnya, teman-teman bisa cek jadwalnya juga di Instagram Business ID. Tentunya walaupun lagi sibuk-sibuk kayak Pak, jalan ke sana kemari, padat banget jadwalnya, tapi tetap semangat nih ketemu business planner semuanya di malam hari ini untuk berbagi insight nih, karena Pak Budi udah siapin insight menarik yang akan dibagikan, yaitu perlukah kita business plan untuk 2025? Karena 2025 udah di depan mata ya teman-teman semuanya. Hitungan hari lagi, bukan bulan lagi ya, hitungan hari nih. Kayaknya sedetik aja teman-teman kelewatan, udah kelewatan lagi semuanya. Jadi teman-teman kita dengerin dulu insight dari Pak Budi seputar pembuatan business plan ataupun lebih dalam nih seputar business plan. Teman-teman boleh siapin dulu buku catatannya, pulpennya. Nanti teman-teman boleh siapin bahan diskusinya sambil dengerin insight. Kita dengerin insight-nya dulu terlebih dahulu dari Pak Budi. Teman-teman yang udah punya pertanyaan, boleh drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Nanti saya bantu untuk tanyakan dan diskusikan dengan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih. Selamat malam ya, bisnis planner semuanya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang saya coba juga jawab sekaligus ya. Selamat malam juga Aryan Koto yang sudah sering juga hadir ya di Bintaro kalau kita ada kopdar gitu ya. Tadi siapa tadi? Uzi ya, Suzy ya dari Riau ya. Dia bilang ini akun apa ya katanya. Jadi silakan cek aja ya akunnya bisnis.id gitu ya. Ini adalah akun tempat di mana teman-teman, para entrepreneurs, para pengusaha, para UMKM bisa belajar ya bersama kita, para panel experts ya, baik secara online maupun offline. Tadi juga ada pertanyaan dari Atmaja, kapan workshop offline lagi? Ya, kita sudah umumkan di bisnis.id ya. Mungkin ini adalah workshop saya terakhir di Surabaya, Smart Business Map Advance ya, tanggal 21 ya sampai 22 ya di Surabaya. Jadi mungkin habis ini kan tadi habis ini saya hari Minggu saya akan ke Surabaya, ketemu teman-teman di Surabaya, baik yang dari Surabaya maupun dari banyak kota lainnya. Nah, semalam juga banyak yang kopdar semalam di Jogja juga pengen ikut juga yang di Surabaya. Nah, jadi malam ini kita coba sharing-sharing aja ya. Kembali kita coba biasanya setiap bisnis Q&A ya, acara live seperti ini. Selain dari kita mencoba menjawab pertanyaan teman-teman seputar bisnis gitu ya. Jadi teman-teman yang punya bisnis ya atau mau bangun bisnis ya, silakan nantinya boleh tanya-tanya di tentunya di malam hari ini ya. Dan kita akan coba lihat pertanyaan mana yang relevan untuk kita coba jawab. Kemudian yang kedua tentunya kita akan membahas malam ini soal perlukah kita
rencana bisnis atau bisnis plan untuk tahun depan 2025 gitu ya. Nah, ini kita sebetulnya kan gini ya, saya sudah mungkin hampir setiap hari ya, mungkin berbulan-bulan setiap hari saya jalan ya. Kemarin itu mulai dari Surabaya, Solo, Jogja, Jakarta, Bandung, Bogor, balik lagi Jogja gitu ya. Dan selain dari kita membantu teman-teman ya memperbaiki bisnisnya ya, tapi kemarin juga banyak sekali yang kita sedang mempersiapkan rencana bisnis mereka untuk tahun 2025 ya. Walaupun tentunya kok ini kuartal terakhir ya, 3 bulan terakhir, mereka juga harus menyelesaikan tahun ini dengan baik. Tapi ini kesempatan juga untuk teman-teman mulai tentunya memikirkan tahun depan seperti apa. Makanya judul kita malam ini sharingnya adalah perlukah kita punya rencana bisnis tahun 2025 kan itu ya. Nah, banyak pertanyaan ini juga yang timbul setiap saya jalan, setiap hari saya jalan ke berbagai kota. Selamat malam, Mas Harman. Waduh, ini kayaknya ada yang ulang tahun ini. Apa kabar ya? Mas Harman salah satu tentunya board of directors dari Haus ya. Sahabat-sahabat Haus tentunya teman-teman sudah tahu ya, Haus itu minuman dan juga makanan ya. Yang luar biasa bisnisnya dan sudah berkembang. Oke, so perlu nggak kita punya rencana bisnis gitu ya. Nah, kalau pendapat masing-masing tentunya ada perbedaan pendapat ya. Tetapi bagi saya secara umum semua bisnis kita ya, kalau kita punya bisnis, mau menjalankan bisnis, sebaiknya ada rencana bisnis ya. Nah, mungkin yang jadi polemik banyak teman-teman yang waktu diskusi dengan saya adalah seberapa dalam, seberapa detail, seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk membuat sebuah rencana bisnis. Sehingga banyak teman-teman yang merasa bisnisnya masih kecil, saya nggak perlulah rencana bisnis, ngapain nggak seperti perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Dan juga banyak sekali juga yang malahan menyampaikan ke saya, Pak Budi ngajarin teman-teman ini suruh buat rencana bisnis itu kan metode perusahaan-perusahaan besar. Kami yang kecil ini nggak perlu rencana bisnis. Kami laksanakan aja, jalankan aja yang kami pikirkan. Itu banyak juga tuh yang seperti itu. Nah, saya memang berbeda pendapat kalau soal itu. Jadi pendapat saya adalah teman-teman sebaiknya setiap tahun itu ada rencana bisnis. Justru malahan ya, kalau betul-betul teman-teman serius ingin membangun bisnis, ada suatu saat teman-teman harus memikirkan strategi dan rencana bisnis yang lebih panjang, bukan hanya setahun saja. Nah, malahan saya anjurkan 3-5 tahun kita sudah harus punya rencana bisnis. Itu dengan catatan tentunya teman-teman mau serius membangun bisnis yang besar, mau bisnis yang sustainable dan berkelanjutan, bisnis yang profitable, menguntungkan, dan juga bisnis yang bisa tumbuh terus-menerus ya. Nah, kalau teman-teman tidak punya rencana itu, dan mungkin banyak juga yang teman-teman yang hadir malam ini mendirikan bisnis itu mungkin hanya hit and run, karena terpaksa, mungkin daripada nganggur kan gitu ya. Nah, ya terserah teman-teman ya, bagi saya ya mungkin teman-teman merasa nggak perlu saya membuat rencana bisnis. Nah, ini statistik dan pengalaman dan faktanya ya yang saya lihat gitu ya. Di awal-awal bisnis ya, kita sudah ribuan ya teman-teman yang belajar dengan kita sejak 2010 yang lalu ya. Berarti 15 tahun yang lalu sejak saya pensiun, kemudian fokus membangun dan membantu teman-teman ya membangun bisnisnya, memperbaiki bisnisnya. Maka saya melihat ada 3 pola ya, 3 pola teman-teman ini. Ada yang serius membangun bisnisnya gitu ya. Minimal waktu awal-awalnya dia punya rencana bisnis yang sangat sederhana. Itu yang saya lihat gitu ya. Kemudian setelah itu mulai mereka berkembang, maka mereka mulai memikirkan setiap tahun membuat rencana bisnis tahunannya. Jadi tahunannya. Nah, teman-teman yang sudah mulai lebih besar, kemudian scale up dan pengen lebih serius lagi membuat bisnis yang menjadi lebih besar, maka sudah mulai teman-teman itu belajar bagaimana membuat rencana bisnis strategis gitu ya. Dimana kalau kata-kata strategis itu
kita cerita soal jangka panjang 3-5 tahun. Nah, kenapa sih harus kita mikirkan 3-5 tahun? Kan setiap tahun bisa aja berubah, Pak Budi, gitu ya. Nah, betul, ya. Setiap tahun itu bisa saja berubah, ya. Tetapi kembali yang kita buat di dalam sebuah rencana bisnis jangka panjang itu biasanya adalah arah kompas kita. Kiblat kita kemana? Kita mau ke timur, barat, utara, atau selatan, gitu ya. Nah, di mana setiap tahun tentunya teman-teman harus punya lebih detail apa yang ingin direncanakan tahun depannya. Atau kalau dalam konteks kita hari ini adalah tahun 2025. Nah, mungkin teman-teman juga sudah merasakan ya, mungkin kemarin itu baru aja kita mulai Januari menjalankan tahun baru kita. Tiba-tiba sekarang ini sudah mau masuk November gitu ya, sudah mau akhir tahun gitu ya. Jadi setahun itu cepat sekali berlalunya dan cepat sekali juga perubahan yang misalnya terjadi di diri kita. Nah, kalau kita nggak punya rencana bisnis, maka kemungkinan besar apa yang kita lakukan setiap bulan di tahun-tahun tersebut bisa saja tidak terarah, bisa saja juga tidak efisien, bisa saja juga tidak efektif karena kita tidak pikirkan lebih matang, gitu ya. Jadi manfaatnya apa sih sebetulnya teman-teman kalau punya rencana bisnis minimal untuk 1 tahun ya. Jadi dalam konteks kita sekarang untuk tahun 2025, minimal teman-teman sudah tahu apa sih target kita tahun depan. Apa strategi untuk mencapai target itu. Apa hal-hal yang lebih detail yang harus kita lakukan. Bagaimana sumber daya manusia kita, SDM kita, struktur organisasi kita, dan segala macamnya itu untuk mendukung strategi kita tahun depan dan mencapai target yang kita inginkan tahun depannya. Nah, itu minimal itu. Nah, tapi juga ada sih memang teman-teman yang bilang, Pak, saya nggak perlu pakai target, yang penting jalankan saja. Iya sih, betul ya. Jadi itu bisa gitu. Tapi kalau saya tanya, kalau teman-teman yang nggak punya target itu saya tanya, Anda sudah sukses atau belum ya? Ukuran sukses itu apa ya? Karena nggak ada ukurannya kan gitu, karena nggak ada targetnya. Jadi kalau dia sudah menjual misalnya katakanlah tadinya dia jualan katakan misalnya 100 juta sebulan, tahun depan dia sudah menjual 200 juta sebulan. Berarti ada kenaikan 100% dong. Tapi saya tanya apakah itu sukses atau berhasil atau tidak. Kalau dia bilang sukses, ukurannya apa kan itu. Nah, jadi ukurannya apa? Apakah ukurannya dibandingkan tahun lalu saja? Apakah mungkin saja kalau misalnya kita punya rencana harusnya kita bisa mencapai 500 juta sebulan, tapi ternyata kita hanya bisa mencapai 200 juta walaupun dibandingkan tahun lalu lebih bagus. Berarti bagi saya itu masih belum sukses ya, dibandingkan dengan apa yang kita inginkan ya. Lebih baik dari tahun lalu? Iya, kan itu. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang mungkin banyak teman-teman nggak terlalu mau memikirkan itu dan juga justru malahan ada teman-teman yang saya lihat takut itu mempunyai target itu karena takut melihat apakah dia berhasil atau tidak. Jadi itu bisa diukur kalau dia punya target itu. Nah, jadi kalau pengalaman saya ya dalam mengelola bisnis, membangun bisnis selama ini baik perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan yang sudah sangat-sangat besar, dan pengalaman saya 15 tahun nih bergaul dengan teman-teman ini ya, yang para entrepreneurs, para UMKM di seluruh Indonesia ada ribuan gitu ya. Saya pilih-pilih itu ya. Jarang saya lihat ya teman-teman itu yang betul-betul sukses itu yang tidak punya rencana bisnis. Jarang sekali ya. Sebutkan aja, tadi ada Mas Harman di sini ya, misalnya dari Haus itu ya, saya jamin itu dia juga punya, saya tahu mereka punya rencana bisnisnya ya, tahunannya mungkin ya, 5 tahunannya juga. Apalagi coba sebutkan misalnya brand-brand apa ya, yang kebetulan juga mungkin pernah kita bantu, pernah kita mentor, pernah juga mungkin ikut dalam kelas-kelas kita misalnya. Hampir semuanya statistik mengatakan mereka-mereka yang betul-betul bisa scale up, bisa besar itu punya rencana bisnis. Nah, jadi itu semacam hipotesanya saya. Nah, tinggal teman-teman merasa perlu atau penting atau tidak. Nah, itu kan tidak bisa saya mengatakan
yang ini yang benar atau ini tidak benar. Teman-teman yang merasakan perlu atau tidaknya, dan teman-teman yang nantinya akan melihat hasilnya seperti apa. Oke, so jadi itu soal perlu atau tidaknya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau memang saya ingin betul-betul punya mimpi yang besar, pengen bisnis yang besar gitu ya, apa sih yang harus saya lakukan gitu? Kalau saya ingin membuat rencana bisnisnya, caranya bagaimana nih kan gitu ya? Nah, kita spill gitu ya, kita kita kasih kisi-kisinya gitu ya, apa yang teman-teman harus lakukan. Jadi teman-teman yang sudah pernah misalnya ikut Smart Business Map ya, baik yang online di bisnis.id maupun misalnya yang offline-nya Smart Business Map Advance ya, yang kebetulan tahun ini terakhir kita adakan di Surabaya ya, minggu depan hari Senin dan Selasa tanggal 21 22. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas itu atau ikut yang online-nya, dengan 12 pertanyaan yang ada di modul Smart Business Map itu, sebetulnya teman-teman sudah punya kerangka dalam merencanakan bisnisnya, ya, dengan menjawab pertanyaan itu, ya. Nah, Rian Koto mengatakan udah. Nah, coba ulang. Jadi itu diulang-ulang terus gitu ya. Tiap tahun coba cek kembali. Mungkin sudah ada yang berubah. Mungkin ada yang belum berubah. Tapi diulang kembali dan kemudian 12 pertanyaan itu sudah bisa menjadi dasar dari teman-teman untuk mulai membuat rencana bisnis untuk tahun depan atau juga untuk 3-5 tahun yang akan datang. Nah, itu keuntungannya kan gitu. Walaupun tentunya masih banyak hal-hal lain yang teman-teman harus pelajari lagi gitu ya. Jadi itu satu. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah gitu ya, lalu bagaimana caranya melihatnya gitu. Saran saya adalah mulai melihat, kalau teman-teman bisa dan mau, itu mulai buat rencana yang lebih jangka panjang, 3-5 tahun. Kemudian dipecah rencana itu menjadi tahunan ya, untuk tahun depan 2025 apa, 2026 apa. Wah, terlalu panjang Pak kalau memikirkan itu. Ya, mungkin yang lebih detail itu hanya untuk tahun depan. Sisanya minimal arahnya kita mau kemana ya. Nah, sehingga kalau enggak, itu banyak sekali kejadian ya teman-teman yang enggak punya arahan gitu ya, enggak punya rencana bisnis jangka panjang. Hari ini dia jualan ayam goreng, besok dia jualan bakso gitu. Nah, jadi atau tahun depan dia merasa, oh ini sudah nggak bisa lagi saya jualan bakso. Nah, sekarang saya mulai jualan es krim misalnya gitu ya. Atau tadinya saya bisnisnya fashion, karena memang tidak ada rencana gitu ya. Begitu lihat ada skincare kayaknya lagi bagus-bagusnya, saya bikin bisnis skincare setelah itu. Jadi nggak ada itu jadi impulsif, apa yang terpikirkan oleh Anda sebagai owner atau founder, itu yang saya lakukan karena tidak ada rencana itu. Nah, itu kelemahannya ya, kelemahannya. Nah, jadi apa yang teman-teman perlu perhatikan dalam membuat rencana bisnis itu? Salah satu yang semalam juga saya berikan sharing ya dengan teman-teman di Jogja ya, pada saat kopi darat gitu ya. Pertama, teman-teman itu ya, ini menjawab pertanyaan Priscilla 6275 ya. Pertama, yang termasuk penting kalau bagi saya ya, walaupun teman-teman bisnisnya kecil, itu adalah melihat faktor-faktor eksternal di luar sana itu yang mungkin mempengaruhi bisnis kita. Nah, itu harus ada tuh ya, pemikiran itu. Karena misalnya kalau kita mau buat target tahun depan berapa M kita mau capai ya, arah bisnis kita mau kemana, pasti ada pengaruh faktor-faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal itu apa saja? Misalnya faktor pemerintahan gitu ya, itu kita pelajari juga di Smart Business Map Advance ya. Itu pertanyaan nomor 5 ya, what factors will impact your business? Apa saja faktor-faktor yang mempunyai dampak terhadap bisnis kita, baik positif maupun negatif. Nah, itu ada pertanyaan nomor 5 itu, makanya saya bilang tadi itu Rian Koto ya, kalau Anda sudah menjawab sebetulnya 12 pertanyaan di Smart Business Map itu, sebetulnya Anda sudah punya sekitar 50% sebetulnya kerangka dari bisnis plan atau rencana bisnis Anda. Jadi tadi itu ya, pertama
Anda harus melihat faktor eksternal apa yang mempengaruhi bisnis kita. Nah, itu harus ada di dalam rencana bisnisnya itu. Dia ditulis. Ya, contohnya apa? Ya, baru aja minggu ini. Apa peristiwa besar minggu ini di negara kita ini? Apa, Raisa? Nantikan Pak, ganti presiden kita, lalu pemerintahan yang berubah nih, Nah, begitu itu. Pak. Jadi artinya yang paling besar kejadian minggu ini adalah presiden kita baru, ya Pak Prabowo, dilantik. Kemudian diumumkanlah kabinet gemuknya itu gitu ya, dengan menteri dan segala macamnya gitu ya. Nah, kira-kira pertanyaan saya adalah kalau saya tanya ke Raisa gitu ya, kalau tadinya presiden kita Jokowi, ya kita tahu apa rencana Jokowi waktu itu untuk Indonesia itu kira-kira apa. Nah, kalau dengan Pak Prabowo sebagai presiden kita, ya, apakah ada perubahan kebijakan pemerintah misalnya, itu mungkin bisa mempengaruhi bisnis kita, atau malah ada yang bisa mempengaruhi bisnis kita secara positif misalnya, ya, atau negatif, tergantung bisnis kita tadi itu. Nah, jadi makanya di dalam kerangka berpikir kita di awal-awal itu kita harus juga melihat faktor-faktor itu dan dijadikan pertimbangan untuk teman-teman membuat rencana bisnisnya. Contoh yang paling konkret apa? Misalnya ya. Nah, misalnya kemarin itu setahu saya ya, yang saya lihat di sosial media, ya saya lihat di news ya, keinginannya Pak Presiden baru kita ini menghapus pajak propertinya ya, kalau nggak salah 16% ya, nanti bisa dicek ya teman-teman nantinya. Coba dicek kembali ya. Nah, kalau itu terjadi gitu ya, dan kebetulan bisnis teman-teman itu kategorinya bisnis properti nih. Nah, kalau Raisa punya bisnis properti misalnya ya, kemudian ada pengumuman dari Pak Prabowo bahwa dia ingin menghapuskan ya pajak apa namanya itu yang properti yang 16% itu, kira-kira itu positif atau negatif ya ke bisnisnya Raisa kalau Raisa bisnisnya properti gitu. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif juga Pak, karena kan tentunya ada positif dan negatif ya dari penghapusan pajak tersebut. Dilihat Hmm. lagi apakah dari bisnisnya teman-teman nih positif ataupun negatif dari Nah, pajak tersebut yang dihapus. kalau bisnisnya properti ya, lalu pajak properti yang orang pajak itu artinya si pembeli ya, calon pembeli properti itu tidak dikenakan pajak itu gitu, atau bukan calon pembeli ya, developernya itu tidak kena pajak itu sehingga biayanya tidak perlu bertambah kan itu, malah berkurang kan lebih baik. Nah, kalau biayanya bisa berkurang, bisa saja harganya ya, harga perumahan itu juga bisa dikurangi. Sehingga kalau harganya bisa dikurangi, kemampuannya masyarakat untuk membeli menjadi lebih baik. Nah, itu contohnya dari sisi positifnya kan itu. Nah, kemarin juga ada Pak Prabowo kalau salah mencanangkan misalnya ingin membangun 3 juta rumah ya untuk masyarakat gitu, karena kita tahu bahwa negara kita ini masih banyak penduduknya yang tidak punya rumah pribadi ya. Nah, kalau kita bisnis properti, wah ini kan peluang nih kan gitu ya. Nah, jadi itu bisa dimasukkan sebagai rencana bisnis ke depan. Apa sih peluang itu? Ada nggak peluang itu untuk kita? Nah, ada nggak peluang kita untuk misalnya tidak menaikkan harga properti kita karena ada pajak yang dikurangi gitu. Nah, ada juga yang program populer yang dicanangkan oleh Pak Prabowo yang pada saat kampanye itu adalah makan gratis. Gitu ya. Nah, kalau makan gratis, kira-kira ada dampaknya nggak kalau teman-teman misalnya bisnisnya adalah makanan dan minuman misalnya? Mungkin aja ada. Nah, mungkin Anda bisa terlibat di situ, atau kalaupun tidak langsung, juga bisa saja karena misalnya bahan bakunya harus dibeli, teman-teman yang tadinya jualan ayam gitu ya, ayam ayam hidup misalnya ya, oh permintaan ayam jadi lebih tinggi karena ada makanan gratis misalnya, termasuk susu kan kemarin itu ya, susu katanya mau diimpor 100.000 sapi gitu ya, supaya susunya dari dalam negeri. Nah, jadi ini faktor-faktor, bukan hanya faktor pemerintah saja yang kita pertimbangkan di dalam membuat rencana bisnis itu,
Tapi faktor lain selain dari pemerintah tadi, apalagi tuh perubahan konsumen gitu ya, cara belanjanya gitu ya. Misalnya belanjanya konsumen sekarang ini di online tuh makin lama makin tinggi dan pertumbuhannya tinggi. Nah, dampaknya ke rencana bisnis kita apa? Kalau kita selama ini tidak fokus di online, maka mungkin kita sudah harus lebih serius juga untuk membuat bisnis online kita, walaupun offline itu tetap ada misalnya, gitu ya. Nah, itu kan perubahan pola belanja konsumen misalnya. Nah, kemarin juga yang harus kita pertimbangkan apa misalnya ya di dalam membuat rencana bisnis tahun depan adalah kondisi ekonomi kita. Nah, kalau kondisi ekonomi kita kan banyak tuh ya, dari sosial media. Kita pun juga sering bahas ya, kalau nggak salah di live Instagram kita, gimana kondisi ekonomi sekarang ini dampaknya ke bisnis masing-masing kan itu ya. Nah ini kan juga harus dipertimbangkan untuk membuat rencananya. Jadi kalau tadinya pengennya rencananya saya mau 100 M tahun depan, bisa jadi kalau kita nggak optimis gitu ya, maka target kita ya jangan 100 M deh, 75 M aja misalnya, lebih realistik. Atau kebalikannya misalnya, kalau tadinya itu wah kalau saya properti perumahan, Pak Prabowo pengen buat 3 juta rumah, kemudian menghapuskan pajak 16%, nah itu akan positif untuk saya, maka target saya mungkin saya naikkan. Yang tadinya target saya mungkin cuma 100 M, mungkin sekarang ini 150 M saya targetkan untuk tahun depan misalnya. Nah ini hal-hal yang penting. Jadi yang pertama itu adalah faktor-faktor eksternal yang mungkin kita sendiri tidak bisa mempengaruhinya, tapi dia akan mempengaruhi bisnis kita baik secara positif maupun negatif. Jadi itu satu ya yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman dalam membuat rencana bisnis. Yang kedua ya, yang kedua apa sih gitu. Nah, kalau yang kedua itu adalah kita kerucutkan ya. Kalau tadi secara makro, secara luas, ekonomi, kebijakan pemerintah. Nah, sekarang kita masuk nih ke bisnis kita. Kategori kita apa sih kan itu ya. Jadi, apakah kita bisnisnya fashion? Fashion apa? Apakah bisnis kita makanan minuman apa? Apakah bisnis kita properti? Apakah jasa? Itu kategori. Membuat rencana bisnis, maka salah satu pertimbangan kita adalah memahami kategori dan industri bisnis kita itu di mana dan situasinya seperti apa. Ya. Karena setiap kategori itu beda-beda kondisinya dalam kondisi ekonomi yang sekarang ini kan itu. Karena banyak sekali teman-teman semalam juga di Jogja, Pak, saya kok turun ya karena saya bisnis fashion. Oh, bisa jadi misalnya fashion itu sedang lagi menurun nih sekarang nih karena daya beli misalnya masyarakat misalnya belum pulih misalnya ya. Jadi bisa saja ya. Tapi bisa juga yang kemarin juga saya kunjungi ada kosmetik, ada klinik gitu ya. Mereka tumbuh terus gitu. Ya deh. Industrinya bagus gitu. Oh, kalau begitu mungkin target saya tahun depan gitu ya lebih optimistik gitu dibandingkan tadi fashion misalnya. Fashion kalau saya bisnis fashion mungkin saya konservatif lah saya target saya tahun depannya gitu. Karena kita memahami kondisi kategori dan industri kita. Kita paham industri kita bagaimana, seberapa besar industri itu, pertumbuhannya seperti apa, persaingan dan kompetisinya di industri dan kategori kita itu bagaimana, dan segala macamnya itu. Nah itu yang kedua itu yang harus kita pantau gitu. Dan itu juga sebaiknya ada asumsi-asumsi itu di dalam rencana bisnisnya teman-teman gitu ya. Lalu yang ketiga apalagi kan gitu ya. Yang ketiga yang kudu wajib ya teman-teman pahami gitu. Kalau tadi kita cerita makroekonomi, kebijakan pemerintah, kemudian perubahan misalnya perilaku konsumen. Nah, yang kedua tadi kita bicara lebih spesifik untuk kategori bisnis kita. Kalau misalnya saya kebetulan tadi itu bisnis saya beauty ya, beauty care misalnya ya. Skin care misalnya. Oh, skin care bagaimana industrinya? Tumbuh atau tidak? Pemainnya udah bejibun sekarang. Oh, tapi sekarang juga lagi banyak nih dipermasalahkan skincare palsu, skincare yang nggak jelas. Lalu dampaknya ke bisnis kita apa? Kan itu ya. Nah, itu juga menjadi asumsi yang perlu kita pertimbangkan dalam itu. Nah, itu nomor 2
kalau nomor 3-nya apa? Nah, lihat kondisi kita sekarang, bisnis kita, ya. Nah, artinya kalau teman-teman sudah pernah belajar manajemen, ya, belajar apa namanya ya, analisa dan problem solving, gitu ya. Mungkin teman-teman mengenal istilah-istilah SWOT, SWOT ya, SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Atau ada juga yang mengatakan, Pak, bukan SWOT lagi, wah, TOWS ya, TOWS dibalik ya, sama aja bagi saya ya, TOWS. Atau ada cara lain, teman-teman. Intinya adalah melihat kelebihan dan kelemahannya kita secara internal. Jadi misalnya, apakah kita punya strategi yang sudah tepat atau belum untuk tahun depan? Kalau enggak, mungkin berarti negatif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, misalnya, ya selain dari strategi, apakah struktur keuangan kita, ya, dari sisi cash flow-nya, dari sisi permodalannya, sudah bagus atau belum untuk mendukung rencana bisnis kita tahun depan. Nah, kalau enggak, apa yang harus kita lakukan? Apalagi misalnya, katakanlah misalnya SDM, itu termasuk yang paling penting ya. Nah, jumlah orang kita cukup atau tidak untuk mendukung rencana bisnis kita ke depan. Tapi bukan jumlahnya saja, tapi kualitasnya juga bagaimana. Jadi jumlah banyak tapi kualitasnya rendah, nggak efektif. Malahan justru pemborosan misalnya. Lalu kalau misalnya, oh kuantitas kita jumlahnya sudah cukup, tapi kualitasnya nggak bagus. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan tahun depan? Kan itu ya, supaya terus-menerus kita memperbaiki. Jadi, ada faktor-faktor elemen-elemen internalnya bisnis kita juga harus kita analisa, dan kita jadikan itu pelajaran yang harus kita perbaiki untuk tahun depan. Itu yang ketiga tadinya ya. Nah, kalau yang keempat tentunya, kalau Anda sudah punya analisa itu semua, baru kita cek kembali kompas kita. Kita mau kemana sih sebetulnya? Kan itu bisnis kita ini kita mau bawa kemana? Nah, itu makanya saya lebih suka melihatnya itu dari jangka panjang ya. Jadi misalnya mimpi kita pengen menjadi pemain global dari skincare halal ya, karena kita adalah misalnya dari Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim misalnya. Oh, itu mimpi kita. Oke, jadi berarti mimpi kita pengen menjadi bisnis yang global, berarti besar dong kan ya. Yang punya misi untuk misalnya mengembangkan produk-produk kosmetik halal misalnya ya contohnya. Nah, kalau itu jangka panjang arahnya kita, nah untuk tahun depannya bagaimana? Apa target kita? Ya, untuk tahun 2026 apa? Jadi sehingga kita buatkan target untuk 5 tahun itu, misalnya dalam 5 tahun saya harus bisa mencapai target 1 triliun omset saya. Nah, karena mimpi besar saya kan menjadi pemain global nih, ya berarti harus besar dong kan gitu ya. Nah, tapi itu kan 5 tahun ya, 1 triliun. Tapi sekarang kita misalnya baru 50 M setahun. Nah, jadi kita pecah-pecah itu. Nah, tahun depan berapa nih? Tahun 2006 berapa nih? Nah, itu harus ada target-target yang istilahnya itu milestone-nya ya. Target-target yang kita rencanakan, yang masuk akal setelah mempertimbangkan tadi yang apa yang kita bicarakan di 3 hal tadi itu ya. Nah, oleh karena itu, Anda punya target, Anda sudah pertimbangkan semuanya, kondisi bisnis kita sekarang, faktor eksternal, faktor industri dan kategori. Nah, katakanlah tadi itu targetnya 1 triliun, Anda masih 50 M tahun ini, dan tahun depan Anda mau 100 M, naik 100%. Nah, baru setelah itu masuknya ke strategi. Nah, bagaimana strateginya untuk kita bisa mencapai ya 1T di 5 tahun dan 100 M di tahun depan. Nah, strategi inilah yang harus Anda pikirkan ya. Misalnya strategi keuangannya bagaimana. Nah, ini ada pertanyaan, apakah saya perlu dana dari luar? Apakah cukup dana dari dalam saja saya putar? Kalau timnya itu tim seperti apa dan struktur seperti apa yang harus bisa saya buat tahun depan agar saya bisa mencapai 100 M. Kemudian sumber daya saya yang lainnya itu bagaimana? Apakah misalnya produk saya maklon keluar atau saya bangun pabrik sendiri? Nah, itu hal-hal yang harus dipertimbangkan ya. So, itu mungkin sedikit ya, walaupun tentunya nggak bisa kita bahas secara total gitu ya. Tapi seperti yang saya sampaikan gitu ya,
kalau teman-teman yang pernah ikut Smart Business Map Events ya, yang offline ya, atau yang online-nya di bisnis.id, coba cek kembali 12 pertanyaan itu, kemudian teman-teman sudah mulai punya sebetulnya kerangka yang bisa hampir 50% rencana bisnis Anda itu sudah ada. Nah, tinggal tentunya memperdalam dan mempelajari kembali ya, dan menganalisa ya soal target Anda, strategi, dan segala macam. Nah, tentunya nggak bisa kita bahas malam ini. Nah, kita memang ada ya, Reza ya, kita pada Smart Business Map Advance terakhir ya, tahun ini di Surabaya, tanggal 21-22 ya. Kalau teman-teman ada yang minat, ya silahkan cek di business.id nantinya ya. Tapi juga biasanya setiap sekali setahun ya, 1 kali setahun itu kita juga membantu teman-teman gitu ya, membuatkan rencana strategisnya mereka untuk 5 tahun ke depan dan rencana bisnis tahun depannya, tahun 2025. Nah, itu biasanya kita mengundang beberapa perusahaan yang cukup cukup punya mimpi besar dan cukup besar untuk ikut strategic business camp kita SBSC ya di Bali ya. Itu bulan November, kalau nggak salah itu tanggal berapa ya? Tanggal 24 kalau nggak salah ya. 21, 21 sampai 24 November. 21 sampai 24 November itu di Bali. Nah, memang tidak semua teman-teman bisa ikut ya itu ya, karena biasanya kita hanya mengundang beberapa perusahaan dan maksimum setahu saya itu hanya 20 perusahaan yang boleh ikut ya, karena di situ kita kerja gitu ya. Kita kerja bersama 7 expert bisnis.id ya, baik dari expert marketing, brand, finance, organisasi, sales, operation, strategi ya. Kita bekerja untuk membantu teman-teman punya rencana strategis 5 tahun dan rencana yang lebih detail untuk tahun 2025 ya. Nah, salah satu ya tentunya yang tadi kita bicarakan itu bagian dari proses kita dalam mencoba membantu teman-teman. Nah, justru mungkin sekarang ini sampai bulan Desember ini setiap hari saya dengan Mas Tova, dengan Pak Bas dan semua itu keliling-keliling ya, terutama teman-teman yang ikut dalam program khusus kita ya di mentoringnya sama advisory-nya itu kita bantu untuk menyiapkan itu. Nah, gitu Raisa mungkin ya, karena sudah banyak pertanyaan, silahkan ya teman-teman mau tanya, nanti kita coba jawab satu persatu gitu. Silakan Raisa. Yes. Oke, terima kasih Pak Budi atas insight-nya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih tanya-tanya, perlu nggak sih bisnis plan di bisnis saya teman-teman semuanya? Perlu ya jawabannya, mau bisnis saya teman-teman itu kecil, mau besar, itu wajib banget ya Pak, ada bisnis plan. Jadi teman-teman punya tujuan, punya arah, punya goals yang jelas supaya strateginya ini mendukung nih goals ataupun tujuannya teman-teman semuanya. Jadi wajib banget ya teman-teman punya business plan. Tadi pun udah dijelasin nih apa aja sih yang masuk nih ke dalam business plan. Tadi ada faktor eksternal, lalu kategori bisnis, kondisi bisnis saat ini, sampai ke teman-teman harus mengecek kembali kompas ataupun tujuan nih dari teman-teman bisnisnya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus banget punya business plan. Dan kalau misalkan saat ini teman-teman masih bingung gimana sih cara bikin business plan atau kerangkanya aja nih, teman-teman bisa ikut di workshop SBM Advance yang akan dilaksanakan di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 di Surabaya. Jadi teman-teman peralat kembali ya, tadi untuk kegiatan workshop SBM Advance ini kita akan diadakan di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024 di Surabaya. Jadi teman-teman yang mau cek infonya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ataupun ke feed Instagramnya Business ID, atau kalau info lebih detailnya lagi bisa langsung DM aja ke Instagramnya Business ID ya. Oke, saya mau buka pertanyaan. Jadi teman-teman yang udah punya pertanyaan, boleh banget ya drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar. Kita mulai dengan Pak Yusuf KL nih ya. M. Yusuf KL di kolom komentar. Saya fondasi sudah beres dan ingin mempercepat mencapai target bisnis saya, tetapi terkendala modal untuk akselerasi nih Pak. Berarti sudah butuh investor ya Pak? Ya, terima kasih ya M. Yusuf KL ya. Alhamdulillah kalau memang Anda sudah merasa fondasinya sudah beres ya. Saya rasanya waktu saya memimpin bisnis-bisnis yang saya jalankan dulu, termasuk saya menjadi CEO ya di PT SGM, Sariwisada, di Danone ya, atau di Coca-Cola saya jadi direksi itu, yang bisnisnya sudah ratusan tahun aja, saya rasa masih banyak saya harus perbaiki fondasinya gitu ya. Jadi ya syukur alhamdulillah kalau Mas Yusufnya sudah merasa fondasinya sudah beres ya dan ingin akselerasi. Oke.
Makanya tadi itu, saya juga nggak tahu beres itu bentuknya seperti apa, tapi kalau kita asumsikan memang sudah beres, dan kita terkendala modal, ya. Nah, ini pertanyaannya apakah kita sudah butuh investor atau tidak? Nah, kalau kita cerita soal modal gitu ya, nah itulah gunanya rencana bisnis itu kan itu ya. Nah, kalau Anda tidak punya rencana bisnis, mungkin Anda juga tidak tahu berapa modal yang Anda butuhkan dan untuk apa modal itu. Kan misalnya, kalau tadi kita sudah punya rencana bisnis, oh sehari, mungkin sekarang saya punya 10 cabang misalnya. Lalu rencana bisnis saya mau buka 10 cabang lagi tahun depan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita bisa membuka 10 cabang itu dengan dana sendiri? Nah, itu kan harus dibuat namanya financial forecasting ya. Kita forecast ya, laporan rugi laba kita itu untuk tahun depan, tahun depannya lagi, dan segala macam. Dari situ ada laporan cash flow-nya ya. Nah, itu ada soal pertanyaan cash flow juga dari situ. Nah, dari laporan cash flow itu, dari forecast dan asumsi yang kita buatkan itu, baru ketahuan kita perlu modal atau tidak. Jadi saya juga nggak bisa jawab apakah. Nah, kalau saya asumsikan Mas Yusuf tadi itu dia sudah punya cash flow-nya, analisa cash flow-nya, dan dia masih kekurangan modal, nah ya, untuk ekspansi, maka belum tentu juga butuh investor, toh, kan itu ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, pertama, yang sudah pasti pertanyaan pertama adalah, apakah Anda bisa menjadi investor di bisnis Anda sendiri? Artinya kita menambah modal sendiri gitu. Ngapain kita perlu investor kalau kita mampu dan mau menambah modal sendiri gitu. Nah, jadi katakanlah tuh kita butuh 5M untuk tahun depan untuk membuka 10 outlet. Ya, kalau kita punya duit 5M, ya udahlah Pak, saya tanam sendiri, saya tambah modal saya. Itu kan bisa. Tidak perlu investor toh. Katakanlah kalau misalnya kita nggak punya itu. Nah, dari sisi cash flow kita sudah lihat tadinya gitu ya. Dan kita mengatakan bahwa ternyata dengan membuka 10 itu ya, 10 outlet itu atau cabang itu, kita butuh 5M dan kita nggak punya modal tambahan ya, modal M ya, sehingga dan kita lihat cash flow kita juga masih kurang misalnya ya. Jadi dari sisi cash flow setelah kita forecast misalnya ya, sebetulnya dana yang bisa kita kumpulkan dari hasil usaha kita itu cuma 1M tahun depannya misalnya. Sehingga kita kekurangan modalnya sebetulnya 4M, bukan 5M, kan itu ya. Nah, 4M itu pertanyaannya adalah, Anda mau, ada dua cara ya, secara umum ya. Anda bisa hutang atau tambah modal. Nah, tambah modal sendiri, atau tambah modal lewat partner atau investor. Oh Pak, saya nggak mau berutang Pak. Wah, ya udah, kalau Anda nggak mau berutang, tambah modal. Saya nggak punya duit tempat M-nya untuk tambah modal, berarti carilah investor. Nah, investor juga macam-macam nantinya, harus hati-hati juga ya. Investor yang teman-teman yang nggak paham investasi ya, kadang-kadang suka ditipu gitu ya oleh investornya ya. Padahal investor itu sebetulnya dia investor yang ikut memiliki saham dari perusahaan Anda misalnya. Oh, kalau begitu berarti dia ikut menanggung rugi juga, bukan menanggung untung aja. Nah, kadang-kadang ada juga investor yang nggak mau ruginya, tapi mau untungnya aja. Nah, ini juga harus hati-hati teman-teman, modal yang seperti apa yang dibutuhkan, investor yang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu memang harus dipikirkan lebih matang, gitu ya. Terima kasih Mbak Nur Rafita ya dari Bogor ya. Silakan belajar ya. Monggo, Raisa. Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi untuk Pak Yusuf. Karena banyak banget ya Pak sebenarnya permodalan itu ya. Gimana caranya permodalan tuh teman-teman banyak banget opsinya. Jadi teman-teman bisa cek lagi sebenarnya kebutuhannya ini apa ya Pak. Butuhkah investor, apakah investor sendiri, ataupun teman-teman bisa utang juga. Jadi teman-teman harus mengecek kembali kebutuhan dari bisnisnya teman-teman semuanya. Saya mau ambil lagi ya Pak di kolom komentar dari Garpus Yomai 91 nih Pak. Jika di pertengahan periode bisnis planning bisa terdeteksi ada bagian dari planning yang berpotensi gagal, apakah diperlukan planning berlapis untuk alternatif setiap planningnya? Ini mungkin jadi pertanyaan banyak teman-teman ya Pak. Kalau misalkan satu gagal nih gimana? Kalau misalkan langsung ganti kah atau udah harus planning dari awal? Silakan Pak. Ya, ya. Ya, bagus ya, pertanyaan bagus ya.
Jadi manfaatnya rencana bisnis itu kan kita membuat apa namanya rencana yang kita pikirkan asumsi-asumsinya, kita analisa dan harapannya sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita setelah kita analisa. Tapi faktanya pada saat kita eksekusi nanti tahun 2025 misalnya, ternyata di bulan Februari ya tidak sesuai dengan rencananya kita itu. Nah, sebelum buru-buru kita melakukan perubahan, biasanya kalau Anda sebagai owner atau sebagai CEO-nya atau sebagai GM-nya, yang perlu itu kan kita lakukan analisa dulu kenapa itu tidak tercapai kan gitu. Jadi kalau saya sih nggak buru-buru dulu gitu. Karena kadang ya rencana bisnis kita itu misalnya asumsi yang kita buat pada saat sekarang ternyata begitu tahun depan misalnya tidak terjadi gitu. Contoh tadi itu ya. Katakanlah Pak Prabowo tadinya mengumumkan presiden baru kita mengatakan pajak properti 16% itu akan dihapus. Wah, kalau saya buat rencana bisnis properti misalnya, wah saya optimis nih. Kalau begitu target saya naikkan 100% misalnya kan ya. Nah, jadi waktu kita buat 100%, tiba-tiba setelah Januari, loh kok nggak dihapus-hapus juga itu pajaknya. Februari nggak dihapus juga pajaknya gitu. Sehingga dampaknya ke bisnis saya dan target saya nggak tercapai misalnya. Ya, walaupun saya tahu bukan satu-satunya penyebabnya target itu tidak capai itu hanya bukan karena soal pajaknya gitu ya. Nah, tapi kan berarti ada asumsi yang tadi kita perkirakan akan terjadi, tidak terjadi. Nah, kalau itu ada dua kemungkinan. Ya, setelah kita analisa, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi bisnis kita sehingga tidak tercapai, selain dari tadi asumsi tadi itu. Kalau memang ada faktor lain, mungkin diperbaiki dulu faktor itu. Sehingga bisa jadi kalau faktor yang lain itu sudah kita perbaiki, bisa-bisa jadi target kita masih bisa tercapai. Tapi kalau enggak juga, nah disitulah mungkin baru teman-teman memikirkan, oh kalau gitu saya harus melakukan perubahan. Nah perubahan apa sih? Perubahan targetnya mungkin. Ya. Nah kalau perubahan target berarti gitu ya, Anda harus membuat asumsi baru. Oh ternyata tadi itu kita nggak bisa nih, misalnya 16% tadi itu pajaknya nggak dihapus misalnya ya. Ya udah kalau gitu ya. Nah, kita akhirnya kita turunkan target kita misalnya ya. Itu Raisa. Yes, oke. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Garpo Somai 91. Next, saya ambil lagi dari box Q&A. Dari Pak Trias Arditya nih Pak. Bagaimana langkah awal ketika akan membuat bisnis plan? Bagaimana mengukur bisnis ini perlu plan nih Pak? Bagaimana langkah awal? Oke. Ketika akan Awal membuat kita membuat bisnis plan, bagaimana mengukur bisnis ini perlu plan yang oke. Nah, Trias ya. Tadi saya sudah jelaskan ya. Rasanya mungkin ya teman-teman mungkin ya simak aja kembali ya. Langkah awalnya tadi itu ya. Pertama lihat faktor-faktor apa saja yang pengaruhi bisnis kita tahun depan, tahun berikutnya, faktor eksternal, faktor kategori industri kita, kemudian bagaimana kondisi bisnis kita sekarang, itu salah satu faktor di awal-awal untuk membuat rencana bisnisnya. Karena tanpa itu Anda nggak bisa, kalau enggak itu Anda membuat target itu berdasarkan mimpi dan keinginan aja, bukan berdasarkan rasional dan analisa yang baik gitu. Nah itu kadang-kadang sering sekali kita nggak mencapai target kita, ya karena angkanya sendiri asumsinya juga nggak jelas. Kenapa sih? Saya mau 1 triliun. Ya asumsinya apa sih? Kok bisa Anda buat 1 triliun gitu ya? ya, Itu Raisa. nanti plannya terlalu personal ya Pak. Jadi teman-teman ngikuti kata hati aja. Yang penting udah sesuai target teman-teman semua ya personal. Jadi teman-teman jangan sampai ya pikir gitu. Bisa ketinggian, bisa kerendahan kan itu. Betul Pak. Ya, saya mau ambil juga ya Pak dari Men 12237 UJJ nih Pak. Salah satu yang perlu kita lihat adalah cash flow dalam bisnis juga ya Pak. Sepertinya sehat atau enggak, mendukung atau enggak. Nah, izin tanya nih Pak, gimana cara baca cash flow-nya? Gimana cash flow yang sehat dan bagaimana yang buruk nih? Ya, cash flow yang buruk itu adalah minus. Cash flow yang minus kan itu ya. Cash flow yang baik adalah positif kan itu ya. Jadi artinya kalau di dalam bank kita itu ada duit ya untuk biaya operasional kita ya, semakin besar duit yang ada itu semakin bagus.
Ya kan itu intinya kasarnya begitulah. Tapi itulah gunanya kita membuat rencana bisnis tadi itu. Dengan membuat rencana bisnis, kita tahu juga rencana cash flow-nya kita. Sebab nggak ada gunanya kita mengatakan, kita lihat di bank kita misalnya ada 1 M. Wah, kita merasa bahwa 1 M itu udah bagus. Ternyata kebutuhan kita setiap bulan itu 3 M gitu. Berarti kan nggak bagus juga kan itu. Tapi masih lebih bagus daripada negatif gitu ya. Gitu Raisa. Oke, jadi teman-teman, kalau mungkin teman-teman yang saat ini, yang penting kan nggak minus, tapi tetap berjalan, tapi stagnan ya, sebenarnya itu udah jelek ya Pak. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir itu bagus, walaupun tetap berjalan, tetap bertumbuh, tapi stagnan tuh jangan sampai teman-teman berpikir itu baik ya, karena tentunya ya cash flow yang baik itu yang plus ya Pak, nambah terus bisa tetap tercukupi nih kebutuhan dari bisnisnya. Jadi teman-teman jangan sampai berpikir kalau misalkan itu bagus ya. Oke, saya mau ambil lagi ya Pak dari Pak Reski Ramadan 98 di kolom komentar. Pak, bagaimana ya membuat trending store yang dikelola dengan keterbatasan kompetensi SDM yang minim nih Pak? Bagaimana membuat Membuat running store yang dikelola dengan keterbatasan kompetensi SDM yang minim Pak. ya itu kan sama aja itu kalau karena membuat bisnis kalau kita sendiri nggak tahu membuat bisnisnya kan gitu ya. Jadi artinya kan gini ya. Kalau kita mau menjalankan bisnis, mau punya store, mau menjalankan store kita, ya berarti kita harus ada minimum ya, minimum syarat yang kita butuhkan orang-orang itu untuk bisa menjalankan bisnis kita dengan baik kan gitu. Nah, minimum itu yang harus dicari ya. Mungkin tidak perlu berlebihan orang-orangnya, kompetensinya gitu ya, atau kemampuannya, tapi minimumnya harus ada. Nah, kalau begitu kan teman-teman harus menganalisa apa saja sih yang kerjaan yang untuk menjalankan store itu. Nah, kalau kita sudah punya list, itu namanya itu job description-nya, bisnis prosesnya. Nah, kalau kita sudah tahu itu, lalu kira-kira untuk menjalankan bisnis proses itu, syarat orang yang seperti apa yang kita butuhkan. Nah, minimum itu yang kita cari. Nah, kalau misalnya, katakanlah tadi itu misalnya salah satu untuk menjalankan store itu kita butuh kasir misalnya ya. Nah, salah satu syarat untuk jadi kasir itu bisa berhitung, misalnya ya, cermat gitu ya, dan segala macam integritas tinggi misalnya. Lalu kita punya orang yang nggak bisa berhitung. Ya, kalau nggak bisa berhitung, ya nggak usah jadi kasir kan itu. Kalau nggak, ya Anda bisa rugi sendiri kan itu. Nah, tapi gimana Pak ya? Nah, kalau nggak, didik mereka supaya bisa berhitung. Itu contohnya gitu ya, Raisa. Jangan sampai bunuh diri ya Pak, karena STM sendiri. Jadi teman-teman harus tahu butuhnya gimana teman-teman semuanya. Saya mau ambil lagi pertanyaan dari Bu Nur Rafita ya Pak. Apa bisa Hmm. dana investasi jadi pinjaman atau hutang nih Pak? Karena sempat terima invest dari seorang teman, pas kena pandemi, bisnisnya nggak jalan. Dia minta uangnya kembali, dana investasi dia jadi hutang di pihak saya. Ya kalau bisa sih bisa aja ya, bisa saja ya. Tentunya dengan perjanjian yang benar ya, tentunya ada notarisnya mungkin ada hitam putihnya gitu ya. Walaupun tadi itu ya itu kan kondisi, makanya di dalam kita melakukan investasi atau perjanjian itu penting sekali kita membuat kontrak perjanjian yang baik dan benar. Nah, ini kejadiannya yang ditanya sama Bu Nur Rafita ya tadi ya. Jadi harusnya di dalam klausul perjanjiannya itu misalnya gitu ya, ada perjanjian yang namanya force major namanya. Force major itu adalah ada hal-hal yang tidak terduga ya bisa saja terjadi gitu ya, di mana nggak bisa disalahkan ke kita karena itu COVID itu kan nggak bisa disalahkan. Yang bisa disalahkan ke kita kalau kita salah mengelolanya, kalau kita misalnya tidak benar dengan cara mengelolanya gitu ya. Nah itu yang bisa mungkin itu orang itu menuntut ke kita. Tapi kalau investor itu, ya dia investornya, maka saya nggak tahu juga investor Nur Rafita ini investor outletnya dia kah atau investor ke perusahaannya gitu ya. Kalau investor itu dia pemegang saham, maka dia nggak bisa menuntut gitu. Karena itu kerugian dia adalah pemegang saham. Kalau rugi dia ikut rugi gitu. Kalau untung dia ikut untung. Nah kecuali kalau misalnya ini investor terhadap tokonya misalnya ya.
Nah, toko itu nggak bisa jalan nih karena COVID misalnya. Nah, itulah gunanya klausal di dalam setiap perjanjian itu, pergilah ke lawyer ya. Biaya sedikit lah, saya nggak tahu biayanya berapa, mungkin 1 juta lah ya untuk dibayar misalnya untuk membuat perjanjian yang baik dan benar. Salah satu yang selalu ada di dalam perjanjian itu adalah klausal force majeure ya. Force majeure itu adalah kalau ada kondisi misalnya perang, kondisi banjir, kondisi huru-hara misalnya, kondisi tadi itu misalnya COVID misalnya ya, di mana mungkin ya itu dianggap bahwa kita tidak bisa menanggung kerugian tersebut gitu. Nah, tetapi gitu ya, kalau kita memang berniat baik ya, karena kita merasa naik, kekurangan saya kemarin itu nggak ada perjanjian. Nah, itu dia, nggak ada perjanjian. Jadi saya sudah menduga itu. Karena kalau ada perjanjian ya nggak bisa dong kan itu ya. Ya kita nggak salah kita COVID itu datang kan. Masa kita yang harus nanggung sih kan itu ya. Tapi karena kita niatnya baik ya misalnya, oke lah ya. Nah, bisakah itu dijadikan sebagai utang? Ya bisa kalau kita mau kan itu. Nah, jadi kalau kita mau, tapi kembali ya mungkin kali ini tolong dibuatkanlah surat perjanjian yang baik dan benar gitu ya. Nah, mungkin supaya tidak memberatkan semua pihak, maka misalnya nyicilnya itu panjang gitu ya, sehingga setiap bulan misalnya nyicilnya atau sekali 3 bulan, saya nggak tahu itu perjanjiannya seperti apa. Karena juga bukan salahnya kita misalnya. Nah, itu gitu Raisa ya. Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Bu Nuravita. Oke Pak, tadi saya mau ambil pertanyaan nih dari Pak Edward underscore Saidi nih Pak. Kelas apa sih Pak yang harus diikuti untuk business owner? Bisnisnya kuliner untuk membangun perusahaan yang profit, sustain, dan growth. Nah, bisnisnya ini saat ini F&B dengan kebab nutrisi nih Pak. Ya nanti dia pikir saya jualan course-nya lagi. Tapi bagi saya sih gitu ya. Makanya kita di bisnis.id dan saya sudah 15 tahun ini membuat satu modul selain dari modul-modul yang lain ya. Satu modul yang fundamental yaitu Smart Business Advance itu. Ya, jadi saya sarankan kalau memang iya itu karena kita harus mulai dari fundamentalnya dulu. Nah, kalau Anda sudah belajar itu terserah Anda mau belajar yang mana lagi ya, macam-macam sebetulnya. Tapi kalau Anda sudah belajar Smart Business Advance itu, Anda akan tahu sendiri nih, oh kekurangan saya di sini. Sehingga kalaupun saya mau menambah lagi ilmu saya, maka saya sudah tahu karena saya sudah mempelajari fundamental bisnis itu lewat Smart Business Map Advance yang ada 12 pertanyaan yang kita bahas lebih dalam ya, nantinya di Surabaya gitu ya. Yes, betul banget. Jadi buat teman-teman semuanya, workshop SBM Advance ini nggak cuma buat teman-teman yang mungkin saat ini mau nyiapin bisnis plan ataupun saat ini mau nyiapin bisnisnya di ekonomi nggak menentu ya. Tapi teman-teman semuanya yang mau memperkuat bisnis dari fundamental, teman-teman bisa banget bergabung di workshop SBM Advance karena tentunya pembelajarannya ini berdasarkan dari fundamental bisnis dengan 12 pertanyaan. Jadi teman-teman semuanya akan disiapin nih bisnisnya agar lebih kuat lagi menghadapi kondisi apapun. Teman-teman juga dapat keuntungan ya, dapat kerangka nih untuk pembuatan bisnis plan. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut workshop SPM Advance ini karena ini merupakan batch terakhir. Nah, teman-teman bisa siapin bisnis plan, bisa siapin bisnisnya yang agar lebih kuat, lebih mantap lagi dari fundamental ataupun dari dasarnya. Jadi teman-teman yang mau check info detailnya bisa langsung klik link di bio Instagramnya Business ID ataupun cek ke feed Instagramnya Business ID. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai di penghujung dari sesi Business Q&A di malam hari ini. Tentunya dapat banget ya insight dari Pak Budi nih, daging banget dan teman-teman bisa olah lagi nantinya untuk pembuatan bisnis plan yang teman-teman pasti mantep banget nanti bisnis plannya di 2025. Tapi sebelum kita tutup Pak, mungkin ada nggak nih Pak semangat motivasi nih buat teman-teman semuanya supaya teman-teman nih udah bisa nyiapin bisnis plan nih Pak di 2025 supaya teman-teman maju di 2025 dan nggak stuck aja nih Pak, nggak punya plan dan lainnya. Silakan Pak. Ya, teman-teman ya seperti yang juga saya sampaikan ke teman-teman di Jogja ya semalam gitu ya, kita kumpul-kumpul di sana kopi darat dengan teman-teman alumni bisnis.id ya. Kalau bisnis sama teman-teman masih di bawah 500 M ya, maka teman-teman mungkin harusnya itu juga masih optimis untuk bisa tumbuh dengan lebih cepat gitu ya. Sehingga tidak perlu kita pertanyakan ekonomi kita seperti apa. Karena kalau kita masih kecil ya, apa namanya itu
kesempatannya kita untuk tumbuh lebih cepat itu harusnya bisa, walaupun kondisi ekonomi kurang bagus-bagus amat. Nah, cuman caranya bagaimana, itulah makanya teman-teman harus belajar, harus mungkin cari pendapat orang lain ya, cari teman lain yang mungkin ya, sudah punya pengalaman yang sama ya. Karena faktanya ya, selama berbulan-bulan ini kami ya keliling ya, mementor, melihat bisnisnya teman-teman. Ya tadi itu, fashion ada yang tumbuh, ada juga yang tidak. Kuliner ada yang tumbuh, ada yang tidak juga. Jadi antara yang tumbuh dan tidak itu apa sih bedanya? Satu, bedanya tadi itu adalah mereka memahami dan membangun fondasinya bisnisnya itu. Yang kedua, apalagi kan gitu ya. Nah, mereka juga rencana bisnisnya itu sudah ada. Yang ketiga, apalagi yang bisa dilakukan? Kebetulan, ya karena mereka masih kecil, mereka optimis, mereka bangun timnya mulai. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya Anda harus optimis gitu ya. Kecuali bisnis Anda sudah 10 triliun, nah mungkin agak mikir-mikir juga nih tahun depan bagaimana nih bisa tumbuh ya. Walaupun ekonomi kita saya yakin bisa tumbuh juga gitu ya. Jadi persiapan diri Anda untuk tahun depan ya, optimis saja ya, apalagi bisnis Anda masih relatif mungkin lebih kecil. Harusnya bisa tumbuh, tinggal teman-teman mau belajar atau tidak, mencari pengalaman atau tidak, mungkin minta pendapat atau advice dari teman-teman yang sudah lebih pengalaman. Silakan ya, bangun dan buat rencana bisnis yang lebih optimistik untuk tahun 2025. Gitu Raisa. Yes, oke teman-teman semuanya, peluangnya masih besar, jadi jangan sampai teman-teman kehilangan peluangnya untuk terus tumbuh. Jadi teman-teman harus siapin bisnisnya dari fundamental, dari dasar ya. Jadi teman-teman semuanya, semoga insight dari Pak Budi di malam hari ini bisa teman-teman manfaatkan dengan baik dan diaplikasikan langsung nih buat teman-teman semuanya lagi bikin bisnis plan, lagi bingung apa aja sih yang harus masuk ke dalam bisnis plan ya. Dan teman-teman semuanya, misalkan nanti di tanggal 1 Januari teman-teman udah mulai eksekusi nih bisnis plan-nya. Teman-teman boleh banget juga share nih gimana sih perjalanan eksekusi teman-teman semuanya di bisnis plan-nya, di sesi bisnis ini ataupun di bisnis ID ya. Nanti kita dengerin teman-teman gimana sih perjalanan eksekusinya. Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya di Oke. malam hari ini ya untuk berbagi insight ke saya juga bisnis planner semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat beristirahat Pak Budi. Kita ketemu lagi di sesi bisnis selanjutnya ya. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung di sesi bisnis Q&A malam hari ini. Teman-teman yang mau cek info lebih detail dari workshop SBM Advance, teman-teman bisa langsung klik link di bio Instagramnya Bisnis ID ya. Karena tentunya workshop SBM Advance ini membantu teman-teman semuanya untuk memperkuat fundamental bisnis untuk nyiapin bisnis di tahun 2025. Selain teman-teman nyiapin di tahun 2025, teman-teman juga bisa menyiapkan bisnis untuk kondisi apapun. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk bergabung di workshop SBM Advance karena ini merupakan batch terakhir dari workshop SBM Advance yang akan diselenggarakan di tanggal 28 sampai 29 Oktober 2024. Kita ketemu lagi di sesi bisnis Q&A lainnya. Teman-teman yang mau nonton record dari bisnis Q&A malam hari ini bisa langsung ke IGTV-nya Bisnis ID ataupun ke YouTube Bisnis ID ya, karena kita akan siapkan recordnya di IGTV. Teman-teman, kita ketemu lagi di sesi bisnis Q&A ataupun di sesi bisnis forum lainnya. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat semuanya.